Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai sosial kapital atau modal sosial, potensi yang ada pada masyarakat. Modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumber daya yang dipakai untuk investasi disebut sebagai modal. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Dari gambar modal sosial sebagai sumber daya ini, dapat dilihat bahwa modal manusia terkait dengan investasi adalah kapasitas personal yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Dan modal sosialnya terdiri dari jaringan atau hubungan, kepercayaan, asosiasi, norma, keimanan, dengan tipe hubungan, bonding, bridging, dan linking. Kategori modal sosial menurut Uphoff terdiri dari struktural dan kognitif. Struktural, sumber dan manifestasinya adalah peran dan aturan, network dan hubungan interpersonal lainnya, serta tata cara dan keteladanan. Sementara kognitif, sumber dan manifestasinya adalah norma, nilai, sikap, dan kepercayaan. Modal sosial struktural, domainnya adalah organisasi sosial. Sementara kognitif, domainnya adalah kebudayaan masyarakat. Modal sosial struktural, faktor dinamisnya adalah keterkaitan horizontal dan vertikal. Sementara kognitif, faktor dinamisnya adalah rasa percaya, solidaritas, kerjasama, dan kedermawanan. Elemen umumnya adalah harapan yang mengarah pada perilaku bekerja sama yang menghasilkan manfaat bersama. Konsep modal sosial dari berbagai ahli bisa dilihat pada tabel berikut ini. Menurut Zeers, modal sosial mencakup dua dimensi, yakni struktural dan kognitif. Dimensi struktural berupa jaringan sosial dan perkumpulan. Dimensi kognitif berupa kepercayaan, norma timbal balik antar warga masyarakat. Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan wujud nyata dari suatu institusi kelompok yang merupakan jaringan koneksi yang bersifat dinamis dan bukan alami yang dapat menghasilkan hubungan sosial secara langsung dan tidak langsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hubungan ini dapat dilakukan dalam hubungan antar keluarga, tetangga, teman kerja, maupun masyarakat dalam arti luas. Menurut Coleman, modal sosial adalah varian entitas dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Sementara menurut Putnam, modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Modal sosial dapat berupa kepercayaan, norma dan jaringan kerja yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dari definisi ini, terlihat bahwa masing-masing tokoh yang mempopulerkan konsep modal sosial memiliki perbedaan penekanan terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Namun, perbedaan tersebut intinya adalah konsep modal sosial yang memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan, memperbaiki kualitas kehidupan, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus-menerus. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk modal sosial menurut Hasbullah. Yang pertama adalah partisipasi dalam jaringan sosial atau participation and social network. Partisipasi ini terkait dengan rasa saling percaya antar warga atau trust. Trust memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas atau bangsa. Trust adalah sikap saling percaya di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Berbagai tindakan kolektif yang didasari
atas rasa percaya yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Sebaliknya, kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai masalah serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling percaya akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Selanjutnya adalah saling tukar kebaikan atau reciprocity. Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri di dalam masyarakat. Pada masyarakat atau kelompok sosial yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang kuat juga. Pada suatu kelompok masyarakat yang memiliki tingkat resiprositas yang kuat, belum tentu dapat memiliki dampak positif yang cukup besar bagi kelompok masyarakat lain. Hal ini karena sifat-sifat dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat yang berbeda-beda. Ada masyarakat dengan tipe tertutup dan ada yang tipe terbuka. Selanjutnya adalah norma sosial atau social norm. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma adalah sekumpulan aturan tidak tertulis yang memiliki sanksi sosial. Contohnya, misalnya menghormati pendapat orang lain, tidak mencurangi orang lain, menghormati orang yang lebih tua, norma untuk hidup sehat, dan lain sebagainya. Nah, terkadang norma-norma sosial ini memiliki implikasi yang ambivalen, seperti norma formalitas di Jawa yang menciptakan suasana khidmat dalam suatu acara, tetapi di sisi lain tidak merangsang munculnya ide-ide baru. Selanjutnya adalah nilai-nilai sosial. Nilai sosial adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya adalah nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetensi, dan lain-lain. Nilai sosial terkadang memiliki kandungan konsekuensi yang ambivalen sama halnya dengan norma sosial. Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai harmoni, biasanya akan selalu rukun. Akan tetapi, dengan diskusi pemecahan masalah misalnya, akan tidak produktif. Selanjutnya adalah tindakan yang proaktif. Kemampuan masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat atau tidaknya modal sosial yang terbentuk atau terbangun. Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk ikut berpartisipasi guna membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan, kesamaan, kebebasan, dan keadaban. Sikap proaktif adalah sikap yang ditampilkan oleh individu anggota komunitas untuk selalu terlibat dengan ide-ide baru, pemecahan masalah dalam partisipasi sosial mereka. Perilaku proaktif yang memiliki kandungan modal sosial dapat dilihat pada masyarakat yang proaktif memungut sampah yang berserakan di ruang publik, membersihkan lingkungan tempat tinggal, inisiatif untuk menjaga keamanan bersama, merupakan bentuk tindakan yang di dalamnya terkandung semangat keaktifan dan kepedulian. Nah, berikut ini adalah konsep modal sosial menurut Memphis tahun 2012. Menurut Memphis, keadaan yang ada dalam masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, etnik, status sosial, dan gender akan membentuk sebuah budaya dan nilai sosial. Bisa dilihat di sini ada faktor struktural dan faktor sosial yang mempengaruhi ketidakadilan pada kesehatan, yaitu faktor sosioekonomik dan politik, serta sosial oposisi pada sosial ekonomik. Kemudian ada faktor penghubung yang terdiri dari 3. Nah, faktor modal sosial dan sosial kohesi itu berada di antara faktor struktural dan faktor penghubung dari kesetaraan kesehatan. Selanjutnya adalah tipe modal sosial. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, tipe modal sosial itu terdiri dari 3, yaitu bonding atau ikatan, bridging atau koneksi atau jembatan, dan linking atau kaitan. Bonding ditandai dengan ikatan yang kuat dalam jaringan untuk memperkuat identitas dan fungsi umum sebagai sumber bantuan dan dukungan di antara anggota. Umumnya berasal dari ikatan kekeluargaan, tetangga, sahabat. Interaksi dalam kelompok bersifat intensif dan saling mendukung. Sementara bridging
terbentuk dari interaksi antar kelompok dalam suatu wilayah dengan frekuensi yang bersifat relatif lebih rendah, seperti kelompok agama, etnis, atau tingkat pendapatan tertentu. Linking umumnya terbentuk dari hubungan formal antar berbagai pihak seperti lembaga politik, bank, klinik kesehatan, sekolah, pertanian, dan lain sebagainya.